Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Ansarullah dari kelompok 9. Izin mempresentasikan jurnal yang bertemakan sifat-sifat kurikulum PAI dengan mengambil judul Ruang Lingkup Kurikulum PAI. Adapun kata kunci dalam jurnal ini yaitu tentang kurikulum dan pendidikan. Metode penelitian yang ulun ambil yaitu metode penelitian kajian pustaka, yang mana mengambil beberapa teori dan materi lalu dikembangkan. Yang selanjutnya yaitu kita masuk ke pembahasan bagian A, dasar kurikulum PAI. Ada banyak dasar kurikulum PAI bagaimana yang dapat kita ketahui melalui jurnal ini. Yang umum ada 4. Yang pertama, agama merupakan hak asasi manusia. Yang kedua, dasar negara kita Pancasila, yaitu pertahanan yang Maha Esa. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2 tentang hak dan kebebasan menjalankan agama. Yang keempat, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3. Sedangkan menurut pendapat lain yaitu Dr. Armar Arif MA, dasar kurikulum PAI yang pertama yaitu dasar agama, kedua dasar falsafah, yang ketiga dasar psikologis, yang keempat kurikulum diharapkan. Selanjutnya masuk ke bagian yang B, tujuan kurikulum PAI. Bagaimana yang dapat kita ketahui, tujuan pendidikan kurikulum pendidikan agama Islam ini berbeda dengan pendidikan yang lainnya pada umumnya. Yang mana pendidikan kurikulum PAI ini lebih menonjolkan ke suatu agama, mendalami suatu agama, seperti mengembangkan budi pekerti, pengetahuannya, sehat jasmani rohaninya, seperti bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Nabi Muhammad, dan contoh beriman yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan semua. Selanjutnya yaitu pendidikan agama Islam sebagai sebuah program pembelajaran yang diarahkan di sini terpaparkan dengan jelas. Yang pertama, menjaga akidah dan ketakwaan peserta didik. Yang kedua, menjadi landasan untuk lebih rajin mempelajari dan mendalami ilmu agama. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk lebih kritis, kreatif, dan inovatif. Yang keempat, menjadi landasan perilaku dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dengan demikian, bukan hanya mengajarkan pengetahuan secara teori semata, tapi juga untuk dipraktikkan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu yang C, bagian di mana ruang lingkup kurikulum PAI. Falsafah, yang ketiga dasar psikologis, yang keempat kurikulum diharapkan. Selanjutnya masuk ke bagian yang B, tujuan kurikulum PAI. Bagaimana yang dapat kita ketahui, tujuan pendidikan kurikulum pendidikan agama Islam ini berbeda dengan pendidikan yang lainnya pada umumnya. Yang mana pendidikan kurikulum PAI ini lebih menonjolkan ke suatu agama, mendalami suatu agama, seperti mengembangkan budi pekerti, pengetahuannya, sehat jasmani rohaninya, seperti bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Nabi Muhammad, dan contoh beriman yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan semua. Selanjutnya yaitu pendidikan agama Islam sebagai sebuah program pembelajaran yang diarahkan di sini terpaparkan dengan jelas. Yang pertama, menjaga akidah dan ketakwaan peserta didik. Yang kedua, menjadi landasan untuk lebih rajin mempelajari dan mendalami ilmu agama. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk lebih kritis, kreatif, dan inovatif. Yang keempat, menjadi landasan perilaku dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dengan demikian, bukan hanya mengajarkan pengetahuan secara teori semata, tapi juga untuk dipraktikkan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu yang C, bagian di mana ruang lingkup kurikulum PAI. Ruang lingkup kurikulum PAI ini berdasarkan landasan dari langsung Al-Quran dan Sunnah Nabi, yang mana landasan itu sangat kuat, yang mana kurikulum PAI ini tujuannya adalah membentuk keharmonisan, keserasian, kesesuaian, dan keseimbangan. Seperti keseimbangan yang pertama, hubungan manusia dengan Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hubungan manusia dengan manusia. Yang ketiga, hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungan alam. Yang keempat, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Adapun pelajaran yang
diambil dari kurikulum PAI ini adalah akidah akhlak, yang kedua fikih, yang ketiga Al-Quran hadis, yang keempat SKI, yang kelima bahasa Arab. Yang mana pembelajaran kelima pembelajaran ini mencakup kepada mendalami tentang agama. Dan yang terakhir yaitu fungsi-fungsi kurikulum PAI. Fungsi-fungsi kurikulum PAI langsung saja saya sebutkan. Yang pertama fungsi pengembangan, yang kedua fungsi penyaluran, yang ketiga fungsi perbaikan, yang keempat fungsi pencegahan, yang kelima fungsi penyesuaian, yang keenam sumber nilai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathul Khair, NIM 2004066923. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sifat-sifat kurikulum PAI. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum PAI. Pengertian kurikulum pendidikan agama Islam sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kurikulum secara umum. Perbedaannya hanya terletak pada sumber penjelasannya saja, sebagaimana yang diutarakan oleh Abdul Majid dalam bukunya Pembelajaran Agama Islam Berbasis Kompetensi, mengatakan bahwa kurikulum pendidikan agama Islam adalah rumusan tentang tujuan, materi, metode, dan evaluasi pendidikan yang bersumber pada ajaran agama Islam. Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran Islam, dibarengi dengan tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dan hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. Sedangkan menurut Zekiyah Derajat, pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran agama Islam secara menyeluruh. Adapun sifat-sifat kurikulum terbagi menjadi 4. Terbagi menjadi 5. Yang pertama, kurikulum PAI mempunyai dua sisi muatan. Dua sisi muatan dalam kurikulum PAI yang dimaksud adalah yang pertama, sisi muatan keagamaan berisi wahyu ilahi dan sunnah rasul yang bersifat mutlak dan berada di luar jangkauan akal dan indera manusia. Sedangkan yang kedua, sisi muatan pengetahuan yang berisi hal-hal yang dapat diusahakan manusia dalam bentuk pengalaman faktual maupun pengalaman berpikir. Yang kedua, kurikulum PAI bersifat memihak atau tidak netral atau moderat. Kurikulum PAI mempunyai garis yang jelas dan tegas, qat'i dan mutlak. Jika dalam ajaran Islam sesuatu tersebut ditetapkan sebagai wajib, maka semua umat Islam berkewajiban untuk melaksanakannya. Berbeda dengan kurikulum umum, ia bersifat netral atau moderat, artinya tidak memihak. Dengan demikian, kurikulum tersebut diberikan kepada siswa, terserah mereka apakah pengetahuan yang diperolehnya mau dimaafkan atau tidak. Hal ini didasarkan kepada untung dan rugi pertimbangan pribadi yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu kurikulum PAI mengarah kepada pembentukan akhlak yang mulia. Ajaran Islam yang bersumber wahyu ilahi sangat menekan kepada umatnya agar mereka mempunyai akhlak yang mulia. Kriteria untuk menemukan apakah akhlak seseorang itu terpuji atau tercela ialah kriteria yang terdapat di dalam ayat Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang keempat, kurikulum PAI bersifat fungsional, terpakai sepanjang masa. Agama bagi seseorang dalam tingkatan status apapun, baik ia orang kaya atau orang miskin, penjahat atau rakyat jelata, pada saat bagaimanapun, saat gembira atau sedih, sehat atau sakit, pengetahuan agama ini tetap aktual dan fungsional. Berbeda kurikulum pengetahuan lain yang bersifat nisbi atau relatif berubah-ubah.
tergantung situasi dan kondisi tertentu. Tidak jarang kita menemukan teori-teori yang dianggap hebat dan menggemparkan dunia. Namun belakangan ini, teori-teori tersebut tertolak. Bahkan ada sesuatu yang dianggap buruk pada masa lalu dianggap masalah biasa atau baik sekarang atau sebaliknya. Sedangkan yang terakhir yaitu materi kurikulum PAI sudah ada pada setiap peserta didik sejak dari rumah. Pengajaran kurikulum PAI peserta didik yang tinggal di rumah bersama-sama dengan keluarganya sebenarnya secara langsung atau tidak langsung mereka sudah terisi pengetahuan agamanya. Apa yang telah dimiliki peserta didik harus menjadi perhatian guru. Pengajaran kurikulum PAI di sekolah berfungsi mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik agar lebih berkembang secara optimal dan meluruskan pengetahuan peserta didik yang kurang tepat. Kesimpulan yang dapat saya tarik yaitu dari uraian di atas dapat disimpulkan sifat-sifat kurikulum PAI adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum PAI mempunyai dua sisi muatan. Yang kedua, kurikulum PAI bersifat memihak atau tidak netral atau moderat. Yang ketiga, kurikulum PAI mengarah kepada pembentukan akhlak yang mulia. Yang keempat, kurikulum PAI bersifat fungsional, terpakai sepanjang masa. Yang kelima, materi kurikulum PAI sudah ada pada setiap peserta didik sejak dari rumah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Salim, NIM 2004068882. Di sini saya menjelaskan tentang kurikulum pendidikan agama Islam. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan. Karena itu, kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan tingkat pendidikan. Tujuan pendidikan di suatu bangsa atau negara ditentukan oleh falsafah dan pandangan hidup bangsa atau negara tersebut. Bedanya falsafah dan pandangan hidup suatu bangsa atau negara menyebabkan berbeda pula tujuan yang hendak dicapai dalam pendidikan tersebut, dan sekaligus akan berpengaruh pula terhadap negara tersebut. Pendahuluan, manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Karena dengan pendidikan manusia dapat mengembangkan potensi diri dan mengembangkan kepribadiannya melalui proses pembelajaran atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Inti dari kegiatan pendidikan adalah adanya interaksi antara pendidikan dengan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Metode penelitian. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan kurikulum pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani dan mengamalkan ajaran Islam secara kafah atau menyeluruh. Hasil pembahasan. A. Pengertian kurikulum. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kulir yang artinya pelari dan curare yang berarti tempat berpacu. Jadi istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi Yunani yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. B. Komponen kurikulum.
Mengingat fungsi kurikulum dalam proses pendidikan adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Maka hal ini berarti sebagai alat pendidikan, kurikulum memiliki bagian-bagian penting dan penunjang yang dapat mendukung operasionalnya dengan baik. C. Peran dan fungsi kurikulum. Kurikulum dipersiapkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan pendidikan, yakni mempersiapkan peserta didik agar mereka dapat hidup di masyarakat. D. Kurikulum pendidikan agama Islam. Kurikulum pendidikan agama Islam merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan, serta cara pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Ia merupakan sekumpulan studi keislaman yang meliputi Al-Quran, hadis, akidah akhlak, fikih, tarik, dan kebudayaan Islam. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.